Audio Jungle. Semangat pagi, welcome back to channel Bali Bisa Mandiri. Selamat datang di video saya kedua di bulan November ini. Hari ini saya akan cerita ke kalian. Sebelum saya lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan diberikan notifikasi ke handphone atau desktop kamu terkait video-video baru dari kami agar terupdate. Nah, di video kedua ini saya akan cerita mungkin tidak jarang dari kalian desktop kalian ini mengalami blue screen atau blank atau black screen. Ya, saya sendiri sudah pernah mengalami ya pada saat kerja, pekerjaan mungkin belum ke save. Tapi laptop tiba-tiba blue screen dan ada tulisan gagal sistem dan lain-lain. Nah, saya akan cerita tiga cara melakukan scanning ke desktop atau PC kalian. Mungkin cara ini bukan satu-satunya solusi, bukan, tapi dengan cara ini kalian dapat melakukan atau monitoring apa saja sih yang gagal sistem di device kalian atau PC atau laptop kalian. Mungkin dengan cara tiga hal yang dilakukan scanning ini kalian dapat mengetahui di mana kerusakan pada sistem laptop atau PC kalian. Seperti apa caranya? Jangan lupa tonton terus videonya ya. Kan ke kalian gimana sih cara kita melakukan scanning terhadap laptop atau PC yang mengalami blue screen? Ya, saya juga sedikit membenci ketika device atau laptop saya ini mengalami blue screen karena kenapa? Karena dia secara tiba-tiba blank dan layarnya biru tanpa ada notifikasi apapun sebelumnya. Jadi pada saat kalian bekerja dia tidak akan menghiraukan itu. Dia tiba-tiba mengalami blue screen dan menotifikasi bahwa ada sistem yang error. Seperti apa sih gambarnya? Di sini akan saya perlihatkan. Kurang lebih berikut gambarnya. Nah, cara yang di sini akan saya ceritakan tiga cara ya, seperti yang saya bahas pada scene sebelumnya. Tiga cara. Cara yang pertama itu adalah cara NFC scan. Nah, NFC scan ini adalah melakukan scanning terhadap sistem yang error. Jadi ini sangat memungkinkan dilakukan sekali atau sampai 2 kali sebulan, tergantung kalian dapat seberapa berat PC kalian mengalami sistem error tersebut. Nah, cara yang pertama adalah kalian masuk ke button search, kalian cari command prompt. Ya, setelah command prompt ini jangan lupa dijalankan run administrator. Kemudian kita yes. Nah, setelah yes di sini akan saya akan mengetikkan NFC
kemudian scan now, NFC slash scan now. Jadi jangan lupa N nya ada double, kemudian kita enter. Oke, saya coba lagi. Nah, karena desktop saya tidak ada masalah, jadi perintah ini mungkin tidak berjalan ya. Jika ada masalah dia akan berjalan, dan pastikan progresnya berjalan berapa? 5 menit sampai 30 menit sampai done, kemudian lanjut ke cara kedua. Oke, cara yang kedua sama, kalian masuk ke command prompt juga. Jangan lupa jangan lupa di running administrator juga. Nah, kemudian yes. Nah, cara yang kedua ini adalah DISM scan. Jadi apa itu DISM scan? DISM itu kepanjangan dari Deployment Image Servicing dan Management. Jadi image servicing atau image citra dari Windows itu akan di scan, di mana ada gambar-gambar yang korup dari icon, dari aplikasi bawaan Windows itu akan di scan. Jadi di sini saya akan mengetikkan perintah DISM, kemudian slash online, kemudian slash lagi clean up strip image, kemudian check hot. Kita akan di sini di cara kedua ini ada 3 proses. Yang pertama kita mengecek bahwa apakah masih sehat, apakah masih bersih seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini tidak membutuhkan waktu ya. Di sini diceritakan deployment management tools, image version error ada sekitar 87. The checkout option is not in this context. For information refer to help. The DISM log file can be found at C. Jadi sudah dipastikan data sistem atau C saya ini bersih dari kesehatan dari image atau citra itu bersih. Kemudian kita lanjutkan ke proses yang kedua. Yang pertama tadi mengecek kesehatannya, kemudian yang kedua itu adalah DISM slash online, kemudian slash lagi clean up strip image, kemudian slash. Yang selanjutnya adalah restore hot. Jadi nah, bagi kalian kalau misalkan check hotnya tadi ada trouble atau ada sistem yang image yang error, jadi proses kedua adalah melakukan clean up restore hotnya. Jadi yang rusak atau yang tidak sehat kembali normalkan kembali, disehatkan kembali lewat perintah ini. Nah, proses kedua ini harus bukan saya mewajibkan lagi, harus dilakukan 3 proses ini agar melengkapi dari scanning ini. Kemudian saya enter. Nah, di sini akan muncul proses di mana proses ini kalian harus menunggu tergantung beberapa saat atau berapa beratnya PC atau desktop kalian.
Di sini nah proses sudah berjalan, ada kecepatannya tergantung dari device atau laptop kalian ya. Di sini akan coba saya skip saja. Oke, berikut prosesnya sudah 100%. Oke, kita lanjutkan. Kalau laptop saya atau device saya kurang lebih tidak makan waktu banyak, sekitar 5 menit. Di sini silakan the restore operation complete successfully. The operation complete successfully. Jadi sudah sukses untuk melakukan restorasi hardnya. Kemudian proses yang ketiga adalah saya ketikkan DISM, kemudian /online, kemudian /clean up image, kemudian restore restore tadi sudah. Kemudian kita yang terakhir adalah melakukan scan hard. Scan hard ya, betul. Jangan lupa proses yang pertama itu adalah check hard, yang kemudian yang kedua itu adalah restore. Setelah dicek kita restore, kemudian yang terakhir adalah kita scan lagi. Apakah masih ada yang error, seperti itu tujuannya. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan memunculkan proses sama seperti yang restore hard tadi. Dia menunjukkan bar persennya. Ya, mungkin saya skip saja agar 100%. Nah, ini dia proses yang ketiga, itu sudah selesai 100% komplit. Di sini diterangkan bahwa no komponen store corruption detect. Jadi tidak ada komponen dari Windows atau dari sistem yang saya miliki ini korup ditemukan. Jadi the operation complete successfully, sudah komplit. Oke, yang cara pertama sudah, kedua sudah, kita lanjut cara yang ketiga ya. Oke, kita close saja yang Command-Prompt yang kedua. Kemudian cara ketiga itu adalah sangat logik atau sangat simpel ya. Kalian masuk ke kalian akan melakukan cara cek HDD atau SSD. Nah, di sini akan saya melakukan cek scanning ke SSD. Kebetulan saya menggunakan SSD. Kemudian kalian pilih sistem C-nya atau sistem data sistemnya. Kemudian kita klik kanan pada drive C. Kemudian kita klik tools, properties. Kemudian masuk ke tools. Nah, di sini ada button cek, kita lakukan cek saja. Nah, di sini Windows menerangkan biasanya kalau misalkan drive C atau sistem C kalian baik-baik saja, tidak ada masalah, dia akan memberitahukan kalian kamu tidak perlu melakukan scan di drive ini, katanya. We have found any errors, haven't found any errors on this drive. You can still scan the drive for errors if you want. Jadi kami tidak mendapati error satupun di disk C ini, tapi kamu tetap bisa melakukan scan di disk ini untuk mencari hal yang error jika kamu mau. Nah, di sini saya melakukan sudah kemarin kalau tidak salah atau 2 hari yang lalu. Jadi bagi kalian yang ingin melakukan ini, boleh silakan kalian klik scan drive atau di sini diceritakan bahwa scan drive you can keep using the drive during the scan.
If error are found, you can decide if you want to fix them. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa melakukan cek scanning di drive C. Kemudian di cara yang ketiga ini kalian bisa melakukan via administrator juga. Masuk di command prompt seperti tadi, kemudian administrator. Kemudian perintahnya yang diketikkan adalah chk atau cek dsk dis. Kemudian yang saya cek adalah c, kemudian /f. F itu artinya fix. Oke. F itu artinya fix. Kemudian kita enter. Di sini prosesnya mungkin memakan waktu atau nah di sini diceritakan bahwa check the scanner around discuss volume is used. Nah, volume disk saya ini digunakan di proses lain. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restart? Nah, kalau misalkan kalian ingin melakukannya, kalian ketik Y di sini, artinya yes. Karena saya sudah melakukannya, cukup mengetiknya N. Oke, sudah kembali ke perintah selanjutnya. Nah, apa yang terjadi jika kalian memilih yes? Pada saat kalian melakukan restart atau men-shutdown ulang, dia akan melakukan mengecek drive C, men-scan terlebih dahulu, kemudian sebelum masuk ke Windows. Itu yang dilakukan jika kita memilih yes atau Y ini. Nah, di proses yang kedua, di cara ketiga ini adalah, di proses ketiga dari cara yang ketiga ini adalah saya akan mengetikkan perintah lagi chk cek dsk dis C lagi ya, titik 2, kemudian /r. Apa sih artinya R ini? R ini artinya restore. Jika sudah dilakukan fix, maka akan di restore. Nah, proses ini sudah saya lakukan sebelumnya, jadi saya tidak akan melakukannya. Silahkan jika kalian PC atau desktop kalian masih pada proses blue screen, kalian silahkan melakukan atau menjalankan perintah restore ini. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you.